Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih utama kita ucapkan selain kata Alhamdulillah. Karena sampai detik ini kita masih diberi begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sejak kita lahir, sejak kita bangun hingga saat ini, kita sudah tidak dapat menghitung berapa banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu merindukan umatnya, bahkan Nabi yang di akhir hayatnya masih memikirkan umatnya. Hadirin yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Karena itulah yang menjadi landasan utama jika kita ingin mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama adalah doa. Berdoa merupakan tanda bahwa kita masih merasa dan memang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hendak menuntut ilmu misalnya, ataukah saat kita ingin pergi mencari rezeki di tempat kerja masing-masing. Maka selaku hamba yang masih butuh dengan Allah, hendaklah kita memulainya dengan berdoa. Karena orang yang paling sombong di muka bumi ini adalah orang yang tidak mau berdoa. Karena ia menganggap ia bisa menyelesaikan segala pekerjaannya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah begitu baik kepada hambanya. Kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan setiap permohonanmu. Bukankah semua yang ada di muka bumi ini, termasuk ilmu, rezeki, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu, kenapa kita tidak memintanya secara baik-baik kepada pemiliknya? Karena semakin sering kita berdoa, maka Allah akan semakin cinta kepada kita. Tapi ketika kita malas berdoa, maka Allah akan sangat marah kepada kita. Kemudian yang kedua adalah usaha. Tentunya doa saja tidak cukup. Harus disertai dengan usaha yang maksimal pula. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita sudah berdoa dengan baik, tentunya harus disertai dengan usaha yang baik pula. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka sendiri yang mengubahnya. Artinya, sebagaimanapun kita berdoa, jika tidak disertai dengan usaha, maka itu semuanya adalah perbuatan yang sia-sia. Kemudian, yang ketiga adalah ikhlas. Doa kita sudah baik, usaha kita sudah maksimal, tentunya harus disertai dengan keikhlasan. Karena keikhlasan atau niat dalam hati
itulah yang menentukan hasil yang kita dapat dari usaha kita. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Misalnya, ada seseorang yang selalu berdoa setiap hari, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dan jauhkanlah aku dari siksa neraka." Lantas, ia juga sudah berdoa dengan baik, berusaha dengan maksimal, tetapi ketika melaksanakan sholat, niatnya hanya ingin dikatakan sebagai orang yang rajin ibadah. Berpuasa hanya ingin dikatakan sebagai orang yang ahli puasa. Bersedekah hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka yang ia dapatkan hanya apa yang ia niatkan tadi. Lantas itu semua tidak dapat menghantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang ia panjatkan setiap hari. Karena tidak ada keikhlasan dalam hatinya dalam melaksanakan ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir adalah tawakal. Doa kita sudah baik, usaha kita sudah maksimal, disertai dengan keikhlasan, maka yang selanjutnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, tetapi Allah lah yang menentukan hasilnya. Oleh karena itu, dengan menyerahkan segala hasil usaha kita kepada Allah akan mencegah kita dari timbulnya rasa kesombongan. Sebagaimana kata Allah, "Setelah engkau berusaha semaksimal mungkin, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertawakal." Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya sebagai manusia tentunya dan pastinya tidak pernah luput dari kesalahan. Man qala fala tansur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.